warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha ila akhiri hadhihi ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, adik-adik jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan jika kita berjalan, Allah angkat derajat kita dan hapus segala kesalahan kita. Dan kita yang kemudian menggunakan sepeda ontel, semoga setiap ontelannya Pak, setiap ayunan ya, kalau bahasa Jawanya itu genjotan Pak ya, digenjot gitu. Setiap ayunannya itu menghapus dosa dan kesalahan serta meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bawa kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, setiap tetesan bensin dan perputaran mesin oli ya mudah-mudahan melimpahkan segala keberkahannya. Alhamdulillah, kita juga bersyukur kita kumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari ini dalam keadaan iman, dalam keadaan kita berkumpul bukan karena memiliki tendensi apapun, tapi karena memang betul-betul kita beriman kepada Allah. Dan sifatnya orang beriman itu sebagaimana sebuah riwayat Imam Baihaqi, al-mu'minu yatlubu ma'adhira ikhwanihi. Salah satu sifat yang diwariskan oleh Nabi dan para sahabat serta orang-orang salafus salih dahulu itu adalah senantiasa mencari ma'adhiran, uzur ya terhadap saudara-saudara kita. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita sebagai seorang mukmin kadang kita berhadapan dengan saudara-saudara mukmin yang lainnya, kadang ketemu dengan teman konco lawas yang sesama mukmin juga, tetapi kadang pas bertemu Pak, itu kadang kita salam, dia tidak menjawab salam kita. Sakit enggak? Sakit enggak? Sakitnya di mana? Masya Allah. Ya, assalamualaikum akhi. Ternyata nggak dijawab Pak salamnya, dimelengos. Maka kita harus mencari uzur Pak. Oh, mungkin saudara saya ini sedang sakit gigi, itu uzurnya. Mungkin saudara saya ini dia sedang mikir banyaknya hutang Pak. Oh, sehingga ketika kita salam dia tidak sempat kepikiran Pak. Ya, dia terlalu fokus dalam urusan-urusan itu sehingga ketika kita salam dia tidak mendengarkan salam kita. Harus mencari banyak uzur.
Kalau mencari kesalahan, Pak, setiap kita itu memiliki kesalahan. Ya, makanya wal munafiqu yatlubu asarati ikhwanihi. Adapun orang-orang munafik itu hobinya adalah mencari kesalahan. Ya, dicari kesalahannya, walaupun sudah disembunyikan, dicari kesalahan-kesalahan itu. Dan kita sebagai manusia itu mesti salah, ya, mesti mengalami kesalahan, ya, mesti mengalami melakukan perbuatan dosa, ya, kemaksiatan. Di sini kan mesti pernah berbuat dosa semua, Pak, ya. Ada yang tidak pernah berbuat dosa di sini, Pak? Angkat tangan. Saya kira tidak ada yang berani angkat tangan, ya. Iya. Iya, Bapak Ibu hadirin. Kadang begitu, Pak. Kita harus punya udzur terhadap saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya hati kita terjaga. Ya, kadang ketemu papasan, ya, kita belum salam, ternyata mau salam dia sudah melengos dulu. Oh, bilang, kita harus punya udzur. Ya, kalau butuh, Pak, kalau kita perlu, kita harus punya 70 udzur. Ya, 70 udzur. Apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada zaman Nabi, Pak? Pernah, Pak. Ya, salah satu contohnya adalah kisahnya Ma'is bin Malik. Tahu Ma'is bin Malik, Pak? Nggak tahu ya, belum pernah ketemu. Ma'is bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inni zannaitu tahhirni. Ya Rasulullah, aku telah berzina, sucikan aku. Ya, Rasulullah melengos, Pak. Ini salah satu udzurnya. Rasulullah melengos. Melengos tahu, Pak, ya? Melengos itu berpaling sama Ma'is bin Malik itu. Sehingga sampai kemudian Ma'is bin Malik ngomong lagi, ya Rasulullah, inni zannaitu tahhirni. Ya, aku telah berzina ya Rasulullah, tolong sucikan aku. Ya. Rasulullah melengos lagi, Pak. Ya, setelah beberapa kali melengos, kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan, wahai Ma'is? Aku telah berzina ya Rasulullah, tahhirni, sucikan aku. Apa kata Rasulullah? Oh, mungkin dia sedang mabuk. Nah, udzurnya itu, Pak. Oh, mungkin Ma'is ini sedang mabuk. Coba bayangkan kalau jenengan yang ditanya, Pak, saya telah berzina. Oh, kowe karo sopo? Ditulis apa ya kan? Kapan? Jam berapa? Oh, itu, Pak. Rasulullah enggak. Ya. Dia berusaha untuk menutupi itu semua. Cari udzur yang lain. Mungkin dia sedang mabuk Ma'is ini. Para sahabat akhirnya datang ke rumahnya si Ma'is itu, Pak. Dicium, enggak bau alkohol. Ya, enggak bau miras, enggak bau khamr. Enggak bau khamr ya Rasulullah. Ya. Kemudian Ma'is ngomong lagi, Pak, tahhirni ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, mungkin Ma'is sudah mulai gila. Gila, Pak, enggak apa-apa nanti. Kita ada orang dipanggil enggak melengos sama kita, oh mungkin dia sudah mulai gila. Ini enggak masalah. Ya, harus punya udzur kita, Pak. Ya, Rasulullah sendiri punya udzur. Ya. Dipanggil lagi, ya Rasulullah tahhirni begitu. Coba cek dulu dia gila enggak gitu kan. Ternyata para sahabat betul, Pak, dicek ke situ. Akhirnya enggak gila Rasulullah. Ya Rasulullah, dia enggak gila, normal, biasa, orangnya biasa. Dan dia betul-betul sadar. Ya, baru setelah 4 kali itu, Pak, Rasulullah memberikan udzur, baru kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merajam. Ya, merajam. Setelah dirajam kemudian para sahabat di situ berbeda pendapat. Ini si Ma'is ini husnul khotimah atau su'ul khotimah itu kan. Iya, para sahabat ikhtilaf, Pak, di situ, Pak. Sampai beberapa hari itu. Ya, kenapa Rasulullah tidak langsung mendamaikan di antara keduanya yang ikhtilaf tadi? Karena wahyu belum turun dan Rasulullah tidak tahu ya waktu itu. Akhirnya Allah memberitahu bahwa Ma'is husnul khotimah. Ya, jadi kalau kita sudah dihukum di dunia ini, Pak, ya dengan hukum sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dosa tadi itu sudah suci. Ya, makanya kadang Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba bermaksiat atau dia melakukan perbuatan dosa minal kabair, dari dosa-dosa yang besar, itu kadang Allah hapus dia sebelum meninggal dunia, Pak. Salah satunya dengan sakit, Allah beri sakit. Ya. Kemudian kadang Allah juga uji dia dengan harta. Kadang Allah uji dia dengan anaknya. Kadang Allah uji dia dengan istrinya. Ya, kadang dia uji Allah dengan tetangga-tetangganya, Pak. Ya,
Saat dia disakiti, setiap dia sakit dan dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahannya. Ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa seorang hamba mukmin yang kemudian nanti ketika saat Allah memanggilnya, dia sakaratul maut, mungkin sakaratul mautnya berat, Pak. Tapi ketika orang mukmin, dia adalah orang beriman, ketika beratnya tadi, Pak, itu menghapus dosa dan kesalahan. Ya. Ini salah satu anjuran dan perintah Nabi SAW untuk kemudian kita memiliki uzur terhadap saudara-saudara mukmin kita. Jadi nanti kalau jenengan ditelepon, dijabri nggak dijawab, ditelepon nggak dijawab, harus punya uzur yang banyak, Pak. Oh, mungkin dia sedang stres, gitu kan? Oh, mungkin dia sedang perjalanan. Oh, mungkin dia sedang itu uzur namanya. Supaya apa, Pak? Supaya kita bisa menjaga hati dan pikiran kita dari suudan terhadap saudara kita. Ya, kalau hati kita suudan, Pak, sudah tidak tenang lagi, Pak, dengan saudara kita. Maka harus kita beri udzur mereka. Ini salah satu yang kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, yang kemudian dipraktekkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan setelahnya. Kembali ke materi pekan yang lalu, kita masih berada di dalam Quran surat Al-Ahqaf yang kemarin sempat belum kita selesaikan kajiannya. Kita masih membahas satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Bapak-bapak sudah menghafal doanya, Pak? Terutama yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Sudah hafal ya? Sudah hafal? Sepertinya sudah semua, Pak ya? Sudah hafal? Sepertinya ragu-ragu ini. Apa perlu diuji, Pak? Iya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pendek, Pak. Tapi doanya ini luar biasa, Pak. Untuk anak-anak cucu kita nantinya. Allahumma shayyiban nafi'an. Penting itu, Pak, doanya. Nanti dihafal, Pak ya. PR-nya nanti menghafal doa Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni. Ya, Rabbi auzi'ni. Kita masih membahas di dalam satu titik, yaitu inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku berserah diri kepadamu. Wa qad amarallahu ta'ala ibadahu bi taubatin nasuha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Ya, taubatan nasuha. Bi taubatin nasuha, untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana azmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. At-Tahrim ayat 8. Allah perintahkan kita untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan sedikit membahas tentang at-taubatan nasuha, yaitu yang disebut dengan taubatan nasuha sebagaimana yang tertera di dalam ayat ke-15 dan ayat yang ke-16. Qala Umaru wa Ubay wa Mu'ad, yang disebut dengan taubatan nasuha. Ya, kata Umar, kata Ubay bin Ka'ab, kata Mu'ad bin Jabal, menurut mereka yang disebut taubatan nasuha adalah ayyat tuba, yaitu seseorang bertobat
Tsumma la ya'uda ila dzanbi, dan kemudian tidak kembali untuk mengulangi dosa yang sama. Tidak kembali mengulangi dosa yang sama. Kalau dia dosanya adalah khamr, minum-minuman keras, maka dia bertobat, berarti dia tidak mengulangi lagi, Pak. Kalau dia dosanya adalah ghibah, menghibah orang, maka dia bertobat dan tidak mengulangi perbuatan ghibah tadi. Kama la ya'udu al-labanu ila dhara'i, sebagaimana air susu ibu yang sudah keluar itu tidak mungkin kembali. Bisa tidak dikembalikan, Pak? ASI, air susu ibu kalau sudah keluar, dikeluarkan, bisa kembali lagi enggak? Tidak bisa. Diminum juga tidak bisa. Diminum belum tentu kembali ke situ kan? Beda lagi jalurnya, Pak. Iya. Jadi begitu. Jadi Umar radhiyallahu an dan Ubay bin Ka'ab serta Mu'ad bin Jabal itu mengumpamakan tidak kembalinya seorang terhadap kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu seperti tidak kembalinya ASI, air susu ibu kepada ibu tadi. Ya. Ini pengertian yang pertama. Di sini para ulama mengartikan dengan berbeda-beda. Wa qala Hasan Al-Basri mengatakan, yang disebut dengan taubatan nasuha adalah hiya ayyakunal abdu nadiman ala ma madha. Yang disebut dengan taubatan nasuha adalah seorang hamba yang kemudian dia merasa menyesal terhadap sesuatu yang telah berlalu, atau perbuatan maksiat, kemaksiatan, perbuatan dosa yang telah dia lakukan, yang telah lalu. Mujmi'an ala alla ya'uda fihi, dan bersama dengan itu dia berusaha untuk kemudian untuk tidak kembali, Pak. Ya, untuk tidak kembali berbuat dosa. Ya, untuk tidak kembali berbuat dosa dan kemaksiatan. Ya, ini salah satu makna yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri. Waqal Al-Kalbi, Imam Al-Kalbi juga mengatakan yang disebut dengan taubatan nasuha adalah ayyastaghfira bil lisani, yaitu seseorang beristighfar bilisan, dengan lisan, berarti mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memperbanyak istighfar. Penting itu, Pak, istighfar itu. Ya, sangat penting. Kalau kita tahmid dengan istighfar, hamdalah dengan Allahu Akbar, di antara keempat tadi, tahmid, istighfar, mengucapkan hamdalah, Allahu Akbar, atau bertasbih subhanallah, kira-kira mana yang lebih baik, Pak? Lebih baik mana? Lebih baik alhamdulillah apa lebih baik astagfirullah? Kenapa astagfirullah? Ya karena banyak dosa, Pak. Iya, karena banyak dosa. Kalau kemudian kita kok sudah terjaga, misalkan loh tempatnya kondusif, ya tempatnya kondusif itu artinya lingkungan kan berpengaruh itu, Pak. Lingkungannya berpengaruh, teman-teman berpengaruh gitu kan. Jika itu kok ternyata kok bisa mencegah kita dari perbuatan dosa, maka alhamdulillah, mengucap alhamdulillah itu lebih utama dibandingkan dengan istighfar. Jadi tergantung kepada individu masing-masing. Kalau kita merasa kayaknya setiap hari dosa, atau keluar masjid dosa lagi, ya kan? Keluar masjid ternyata lihat naik sepeda motor, depannya ada cewek lagi, astagfirullah. Ya kan? Ngayuh sepeda ternyata di depannya gibang cewek lagi, Pak, astagfirullah. Iya, Pak. Berarti banyak istighfarnya ini, Pak. Ya. Ya. Jadi tidak dosanya itu di masjid saja itu. Ketika begini ini, Pak. Padahal ini cuma 45 menit. 45 menit. Sisanya di jalan. Saya di jalan. Ya, tidak salah memperbanyak istighfar. Ya itu.
Ayastaghfiru bilisan, yaitu beristighfar dengan lisannya, wa yandama bil qalbi, dan dia harus menyesal di dalam hatinya, wa yumsika bil badani, dan dia harus meninggalkan kemaksiatan, menjaga badan, anggota badan ini, tangan kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, itu semuanya dijaga. Ya, inilah yang kemudian disampaikan oleh para ulama, ya, termasuk Imam Al-Qaradi. Imam Al-Qaradi itu mengatakan yajma'uha arba'atu asya, ya, yang disebut dengan taubatan nasuha itu kalau sudah terkumpul 4 hal. Suara saya bisa didengar, Pak? Suara saya jelas? Yang pertama kata beliau istighfar, yang kedua adalah al-iqla'u bil abdan, ya, berhenti dari kemaksiatan yang sifatnya ini, entah dengan tangan, mata, telinga dan sebagainya. Wa itmaru talqil audi bil janan, dan kemudian dia menginginkan untuk tidak kembali, ya, kepada kemaksiatan. Wa muhajaratu sayyi'il ikhwan, ya. Dan ini yang terakhir, intaha, ya, tafsir Imam Al-Bahrawi, ya. Dan ini memiliki syarat, Pak. Ternyata taubatan nasuha itu ada 4 syaratnya. Dulu pernah saya bahas surutut taubatun nasuha. Siapapun yang ingin bertaubatan nasuha, Pak, maka dia harus memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama adalah al-iqla'u aniz dzanbi, diputus jalurnya, jalur kemaksiatannya diputus. Kalau jenengan punya relasi dan relasi tadi itu menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, diputus, Pak. Hapus nomornya atau di boikot nomornya, ya, nomornya di bagaimana caranya biar dia tidak bisa menghubungi kita. Karena kadang, Pak, kita mau bertobat kepada Allah itu teman-temannya yang dulu bareng maksiat itu marani, Pak. Ayo sih mono meneh jelo wae ora suwe-suwe kok. Nah, itu misalnya. Rayuannya begitu. Teman-temannya yang merayu. Makanya Rasulullah itu mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu berada di atas agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Maka lihat siapa temannya dia. Maka dia, teman itu seperti kaca, ya, kaca untuk ngaca. Dia bisa mempengaruhi kita lebih dahsyat dibandingkan orang tua, teman itu. Ya. Interaksi kita dengan orang tua ketika masa kecil itu mungkin kurang, ya, dibandingkan interaksi anak kita kepada teman-teman kita, Pak. Sekarang misalkan contohnya, anak berangkat jam 6, katakan jam 7. Berarti jam 6 sampai jam 7 masih bersama orang tua. Dari jam 7, Pak, kalau dia full day sampai jam 4, itu berapa jam itu, Pak? 8 jam ya? 8 jam. Itu sama temannya semua, 8 jam. Sama orang tua, Pak, kadang orang tua pulang jam 5. Misalkan jam 4 enggak apa-apa, dia jemput anaknya. Berarti dari jam 5, 6, 7, 8 sama orang tua, ya. Setelah jam 9 dia tidur, bangunnya jam 4. Sekarang setengah 5, ya, jam 4.30 itu baru subuh. Betul kan? 4.27 sini. Mungkin tempat saya lebih ke sebelah sana jadi lebih cepat, Pak, 4.30, Pak. Ya. Jadi begitu, Pak. Ya, itu dari jam 9, 10, 11, 12, 1 ya, 2, 3, 4, 5 bangun. Ya, berarti 7 jam untuk tidur. Kalau tidurnya jam 9. 7 jam untuk tidur, 7 jam untuk tidur, 8 jam untuk teman-teman, Pak. Berarti sisa 8 tambah 7 berapa? 8 tambah 7 15 jam. 24 dikurangi 15 9 ya.
9 jam, Pak. Ya, 9 jam itu berarti interaksi dengan orang tua. Ya, 9 jam itu interaksi dengan orang tua, padahal ada waktu 24 jam. Itu pun kalau orang tuanya fokus. Kalau ternyata di sela-selanya itu orang tuanya pegang HP, ya, dalam waktu 1 jam mungkin cuma 5 menit, Pak. Mungkin cuma 5 menit ngomong sama anaknya, interaksi dengan anak. Sebentar, Pak. Jadi ketika anak itu sudah sekolah, sudah macam-macam begitu, sudah mulai tumbuh dewasa, yang paling banyak memengaruhi itu kadang bukan orang tua lah, tapi teman-temannya, ya, teman-teman. Ini syarat yang pertama, Pak. Al-iqla'u aniz dzanbi. Syarat yang kedua, orang kalau mau taubatan nasuha, yang kedua adalah an-nadamu ala ma fata. Dia menyesal terhadap kesalahan dan perbuatan kemaksiatan yang pernah dia lakukan fi madha, yang telah berlalu, ya, ala ma fata, yang telah berlalu. Ini syarat yang kedua. Berarti ada ibadah badan di sini, ada juga ibadah hati. Ibadah hati itu adalah menyesali, ya, dan ini sangat penting sekali. Tanpa menyesali berarti tidak sah, taubatan nasuhanya gagal, ya, tanpa ada penyesalan. Maka penyesalan itu harus dihadirkan. Kenapa kadang orang ingin bertobat tetapi penyesalannya itu belum hadir, ya, karena kadang, Pak, itu sudah terlampau banyak, ya, terlampau banyak titik-titik hitam yang ada di hatinya, ya, sehingga berat sekali untuk ibadah, berat sekali untuk ibadah. Dan ketika orang bermaksiat, orang itu berbuat dosa, Pak, itu hukuman yang terbesar yang Allah berikan itu adalah dia itu tidak bisa menikmati ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hukuman terbesar, Pak, di dunia. Saat dia bermunajat kepada Allah tidak merasa nikmat. Salat qiyamul lail yo rasane ndak nikmat, baca Quran lagi bae buka langsung ngantuk, matane pedes, rembes. Enggak merasa nikmat, Pak. Ya, enggak merasa nikmat. Bisa jadi, Pak, itu perbuatan disebabkan karena dosa. Ya, dosa hati kita mungkin, dan dosa itu enggak harus anggota badan, Pak. Enggak harus minum minuman keras. Kadang kita suudzon kepada ikhwan kita, saudara kita sesama kiblat, sesama mukmin, itu sudah perbuatan dosa sendiri, Pak. Yang kemudian tidak bisa menentukan arah hati kita mau kemana. Ya, karena terlalu banyak titik noda. Terlalu banyak titik. Yang ketiga adalah al-azamu ala adamil audati ilaih. Yang ketiga juga ibadah hati yang ketiga, Pak, syaratnya. Jadi taubat itu yang ibadahnya, ibadah hatinya ada dua, nanti yang ibadah badannya juga ada dua. Kalau yang ibadah badannya, yang pertama dia harus meninggalkan, ya, jadi yang pertama minum khamr dia tinggalkan, dia suudzon, dia buruk sangka tinggalkan, ngambil yang haram tinggalkan, ya, itu badan. Yang kedua adalah ibadah yang kaitan dengan hati, yaitu menyesal. Yang ketiga juga kaitan dengan hati, yaitu azam untuk tidak kembali berbuat maksiat. Ya. Wa idza kanati taubatu min madzalimil ibadi fi malin aw aradin aw nafsin fatazitu syartan rabi'an. Nah, ini, Pak. Berarti, dan apabila kanat taubatan nasuh, taubatnya min madzalimi, dari sumber kedoliman, ya, min madzalimil ibadi, ya, dari mendolimi hamba-hamba yang lain, ya. Fi malin, baik itu di masalah harta, mungkin kita punya tanah dulu, tanahnya tetangga pernah kita ambil sejengkal, Pak, batasannya diambil, digeser sejengkal. Nah, yang pernah gitu, Pak, tarik lagi, ya. Nggak usah ngomong, nggak apa-apa, Pak. Bu, ngapunten dulu, saya nggak usah ngomong gitu, nggak usah, Pak. Cabut aja, Pak. Harta, ya. Yang kemudian kita pernah utang dan sampai hari ini kita belum nyarutang dan belum ada niat untuk menyarutangi, hari ini sudah mulai kita pikirkan, Pak.
Ya, hari ini sudah mulai kita pikirkan. Hari ini sudah mulai kita silaturahmi. Ya, silaturahminya bukan karena mau minta utang lagi ya. Nanti silaturahmi minta utang lagi karena pingin meminta ridhonya. Ya, boleh nggak minta ridhonya kalau utang? Boleh. Ya, asalkan dia ridho. Kalau ndak ridho, ya nggak boleh maksa. Ya, nanti sambil bawakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 279, 78, 79. Itu 79, 80 sama 81. Wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisar. Ya. Jika yang ngutang itu merasa berat ketika datang temponya belum bisa nyar utang, fanadhiratin ila maisar, maka berilah dia tangguh. Ya, diberi tangguh. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi nek disedekahkan kuwi lebih baik bagimu. Dengan datang sama orang yang ngutangnya kita bawa ayat itu, Pak. Ya. Lah nanti yang dihutangi bawa ayat yang lain, Pak. Ya, bukan masalah itunya, Pak ya. Ya, tapi ini masalah kaitan dengan kezaliman ya, dengan kezaliman. Ya. Kisahnya kemarin kan kisahnya Ibnu Sirin itu ya, yang kemarin gara-gara utang sampai di penjara itu, Pak. Ya, itu kalau bukan orang beriman, Pak, dia milih tidak di penjara, Pak. Ya, milih jual minyaknya tadi walaupun ada bangkai tikusnya. Tapi karena dia beriman, dia milih di penjara. Ya, dan itu dia ambil pilihan itu bukan berarti dia tidak tahu nanti risikonya seperti apa. Dia paham betul risikonya, Pak. Ya, paham betul musirin. Iya, dari kezaliman dalam masalah harta. Au aradin, atau masalah kehormatan, Pak. Ya, atau masalah kehormatan. Jadi jika kita punya salah dengan saudara kita kaitan dengan harta, kaitan dengan kehormatan, Pak. Kehormatan ini, Pak, yang terutama yang besar. Kemarin sudah kami sampaikan tentang kehormatan itu, kita mengambil kehormatan saudara kita gitu, merendahkan kehormatan saudara kita dengan cara yang tidak hak, Pak. Ya, itu dosanya itu lebih besar, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa riba. Kalau dosa riba itu ada salasu wasaba'in, ada 73 pintu dosa riba. Dosa yang paling kecil kata Rasulullah kaityani rajulu ummahu, seperti seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Dosa yang paling besar di antara 73 dosa riba tadi adalah al-istitolatur rajulu fi aradi akhihi, yaitu dia menjatuhkan kehormatan saudara mukminnya. Ya, saudara mukminnya itu harganya lebih mahal, Pak. Ya. Kenal si fulan, kenal di mana? Oh, dulu itu dia, wah, ceritakan semua, Pak. Dulu itu, Pak, dia ceritakan. Sekarang itu sudah solih, Pak. Ya, sekarang sudah baik, sekarang sudah Nah, yang dia ceritakan yang dulu. Padahal harusnya kita harus punya udzur kan? Punya udzur. Kapan kita boleh cerita, Pak? Ketika jenengan ditanya, tetangga jenengan tahu namanya Fatimah? Oh, tahu. Dia gimana? Gitu kan. Ini saya punya anak laki-laki mau melamar dia. Gimana? Solehah enggak? Jenengan enggak boleh menutupi kalau itu. Ya, dia itu solehah. Tapi, biasanya begitu kan. Enggak masalah, tapinya diungkapkan. Kenapa? Karena ini ya pertimbangannya beda. Pertimbangannya masalah ibadah yang bentuk ibadahnya itu seumur hidup. Nah, bentuk ibadahnya seumur hidup. Nanti kalau informasi yang kita dapatkan ternyata kita menutupi aib, ya, dengan alasan saya menutupi aib saudara saya, ya, maka kita ikut dosa, Pak. Ya, itu ikut dosa. Makanya kita harus memberikan informasi sebaik mungkin dan sebenar-benarnya. Ya, setahu saya begitu. Tapi kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Ya. Yang kita takutkan itu dia nggak tahu kemudian dia ngomong, wah, kira-kira benar apa salah?
Salah. Salah itu Pak. Walaupun yang diucapkan ternyata pas, itu salah dia. Ya, salah. Harus dibenarkan. Ya. Jadi kehormatan seorang mukmin itu betul-betul dijaga, Pak. Makanya dalam hadis Arba'in nomor 35 yang dulu pernah saya sampaikan di sini itu betul-betul harus dijaga. Allah haramkan betul itu kita mengambil kehormatan saudara-saudara kita mukmin. Entah apa itu warna bajunya, entah apa itu majelis taklimnya. Tapi kalau kiblatnya sama, syahadatnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, takbiratul ihramnya, takbirnya juga menyebut Allahu Akbar sama. Walaupun para ulama ikhtilaf, ada yang setinggi telinga maupun sebahu, ya itu tidak jadi masalah. Yang penting usulnya sama. Mukmin dia. Iya. Mukmin, Pak. Paham ya? Sudah paham belum, Pak? Kalau sudah kita tutup aja, Pak. Yang terakhir, ya. Au nafsin. Kalau kita mendolimi kaitan dengan nafsin, Pak. Nafsin itu jiwa. Kita pernah menghalalkan, mungkin halalkan nyawa orang, itu termasuk bagian itu, Pak. Wah, kalau dolimi pakai halal kayak darah ya, itu hati-hati itu, Pak. Kalau dia ternyata orang mukmin yang sedang terjerumus ke pelosok dalam perbuatan maksiat, dosa kita menghalalkan darah seorang mukmin. Ya, dosa besar itu, Pak. Ya, kalau ternyata dia sedang terperosok dalam kemaksiatan dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk naik ke atas supaya lepas dari terperosok kemaksiatan, akhirnya dia malah keberusuk lebih dalam lagi, padahal dia sudah berusaha, kita ngomong, oh halal dia, dolimnya enggak, Masya Allah, dosa kita, Pak. Ya, dosa kita. Maka termasuk nafsin tadi, ya, apalagi sampai membunuh, ya, dibunuh. Fatazidu syartan rabi'an. Jika kita berkaitan dengan hamba-hamba yang lain, Pak, maka ditambah satu syarat lagi di antara 3 syarat tadi, yaitu syarat yang keempat, at-tahlilu min sahibil haqqi au i'ta'uhu haqqahu. Ya. Yaitu at-tahlilu, mencari kehalalan. Ya. Min sahibil haqqi, dari orang yang kita zalimi. Ya, orang yang kita zalimi, yang pernah kita katakan dulu dia orang sombong mungkin, padahal dia tidak bermaksud sombong, sedang larontu, dicelok kayak menang, ya, dicek ngomong menang gitu, Pak, sedang sakit gigi itu, Pak, terus kita ngomong sombong, nah itu, nah, minta ridhonya, Pak. Yang dulu jenengan pernah makan gorengan 7 ngomongnya 1,5. Diingat-ingat lagi, Pak, ya, di pantai yang mana dulu makan gorengan pitu sama teh hangat sama kopi, ya, sama kopi, ngomongnya wedang bening karo tempe 1,5. Nah itu dicari. Yang dulu pernah naik bis dari Jakarta ke Batang tidak bayar, nah itu dicari, Pak. Selesaikan sebelum mati itu datang. Yang dulu kita diamanai untuk memberikan hadiah kepada saudaranya, tetapi hadiahnya belum sampai, itu dicari lagi, ya, digali lagi, biar nanti tidak jadi batu sandungan ketika sakaratul maut, ya. Au i'ta'uhu haqqahu, atau diberikan haknya, ya, diberikan haknya, dah berikan hak. Ini 4 syarat yang harus terpenuhi. 3 syarat urusan hamba kepada Allah, ditambah satu lagi urusan dia kepada sesama hamba. Yang dulu pernah kita unek-unek ke, Pak, yang pernah kita unek-unek ke dengan berbagai macam unekan, ya. Nah itu diminta ridhonya, Pak, ya. Mungkin dulu kita pernah tidak sengaja pernah ngonek ke orang dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Saking akrabnya, Pak, biasanya kita ngundang teman kita itu sak ngundange, Pak, sak metune, ya. Karena dia gemuk ngundangnya brek, karena dia
kurus ngundange ngring cungkring maju. Padahal Ibnu Sirin Pak bangkrut itu gara-gara 40 tahun yang lalu ngundang koncone dengan sebutan si bangkrut si Dio gitu Pak. 40 tahun lagi kata Ibnu Sirin saya jadi bangkrut. 40 tahun itu Pak. Maka ketika kita ngundang koncone dengan sebutan yang tidak baik diganti dengan yang baik. Biasanya namanya itu sudah baik Pak. Ya namanya Abdullah ngundangnya Dul Sidul. Kalau itu enggak masalah ya. Karena memang orang Jawa kan begitu Pak ya. Ngundangnya Sidul, Abdullah ngundangnya Sidul. Iya, enggak masalah kalau yang itu. Yang penting orangnya ridho ya. Orangnya ridho. Tetapi kalau orangnya ridho dipanggil dengan sebutan yang jelek Pak, itu tetap jelek karena menyelisihi syariat. Sama seperti riba. Riba itu kan angtarodin Ustaz. Angtarodin itu sesama ridho. Ya, ridho semua, mosok dosa. Iya, ridho untuk menyelisihi syariat Allah itu dosa. Gitu. Iya. Maka kalau kita kemudian punya itu semua Pak, ini hadis kemarin yang belum saya sampaikan, belum sempat terakhir. Hadis berkaitan dengan pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Nah, kemarin ingat Pak ya, yang pekan kemarin kita bahas ini, belum selesai udah diliprit sama itu. Ya. Kemudian para sahabat menjawab, qalu al muflisafina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut ya Rasulullah, menurut kami itu orang-orang yang tidak punya dirham dan tidak memiliki mata, ya, benda yang berharga. Ya, baik pekerjaan, perusahaan, ya, baik itu yang lain. Nah, itu orang yang bangkrut. Jadi dia hidup di dunia nganggur itu loh Pak. Bahasanya tidak ada kesibukan apa-apa, nganggur. Itu orang bangkrut ya Rasulullah. Tetapi kata Rasulullah, faqala innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku yaitu orang yang ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku itu orang yang mendatangi hari kiamat, ya, mendatangi hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Pahala sholat jamaahnya dia bawa pahala sholat qiyamul lailnya dia bawa, sholat duhanya dia bawa, seluruh sholatnya dia bawa. Wasiyamin, tidak hanya puasa Ramadan, ya, tetapi juga puasa sunnah, kadang puasa Daud, kadang puasa. Dia bawa semua. Wa zakatin, tidak ada zakat mal yang wajib saja, tetapi juga sedekahnya, infaknya, kadang dia beri wakaf dan lain sebagainya. Ya. Tetapi juga wayati qad syatama hada. Dia pernah menghina saudaranya. Ya, orang yang bangkrut itu dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia infak, dia sedekah, tapi dia merendahkan saudaranya. Syatama. Ya. Syatama itu isim fa'ilnya namanya syatim. Syatimur Rasul, nah, penghina Rasulullah. Syatim, satama itu menghina. Menghina itu merendahkan. Merendahkan itu awalnya dari meremehkan. Ya, ujung-ujungnya nanti merendahkan. Ya, lihat saudara kita belum sempurna tata cara salatnya begitu, kita rendahkan, Pak. Ya, kita remehkan dia, habis itu kita rendahkan. Salatnya orang bener loh, padahal dia sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Untuk apa? Untuk membenahi atau untuk memperbaiki tata cara sholat. Kan? Begitu Pak. Wa safaka damahada wa akala malahada. Dia makan hartanya orang lain juga dengan cara yang tidak benar. Kata Rasulullah SAW, nanti Pak, ketika dia meninggal dunia, itu pahala sholat, puasa dan pahala-pahala yang lain fayu'ta hadza min hasanatihi, diberikan kepada orang yang pernah dia hina ketika di dunia, diberikan kepada orang yang pernah dia fitnah ketika di dunia, diberikan kepada orang yang dulu ketika hidup di dunia, ya, dia rendahkan, dia ambil hartanya.
Fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata kebaikannya habis, sholatnya habis, puasa habis, zakatnya habis, Pak, ukhidha min khotoyahum, diambilkan dari kesalahan orang tadi. Ya, dosanya dilemparkan, summa turihat alaih, dilemparkan kepadanya, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke api neraka. Ya, ini orang bangkrut, ahli sholat, ahli ibadah, tetapi tidak menjaga lisan. Ahli sholat, ahli ibadah, tetapi tidak menjaga perbuatan kepada saudara-saudara mukmin. Inilah yang kemudian kita waspadai, jangan sampai kita meninggal dunia dan kemudian kita masih menyisakan kezaliman-kezaliman kepada saudara-saudara kita beriman. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan ini menjadi akhir dari pembahasan tafsir Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 dan 16. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.